Doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmatnya bisa berkumpul di sini sama pemuda-pemuda hebat, pemuda-pemudi hebat insyaallah. Jadi bentar. Oh, jadi ini calon orang sukses semuanya. Iya. Biasa. Oh. Alhamdulillah ya. Dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Sekali lagi salam takzim kami wabil khusus para bunda-bunda kami, Bunda Nova, Bunda Ranti, dan bunda-bunda yang udah hadir semua. Dan ini sekarang generasi-generasi penerusnya, semoga selalu dijaga Allah. Ada yang terpaksa nggak datangnya ke sini? Ditoel lagi. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Jadi karena memang masih lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Ya. Alhamdulillah. Yang ngomongnya belum tentu ke surga. Tenang aja. Mohon doanya. Ya. Jadi kita nanti bikin di sini nyantai aja. Kalau ada yang mau langsung ditanyain di tengah penyampaian juga langsung angkat tangan, ngobrol aja, bukan ceramah lah, ini mah sharing-sharing aja sama teman-teman semuanya. Kisaran umur 25-an katanya. Ada yang di atas? Ada yang udah di atas 30? Enggak ada, benar, berarti saya paling tua ya. Nah, ya Bu. Oke. Bunda-bunda itu walaupun sudah jadi wanita yang lebih senior tetap perlu pengakuan. Jadi harus di atas 30. Baik, istilah. Maka kita awali, semuanya pasti berawal, semuanya pengen sukses ya. Ada yang di sini pengen madesu aja? Masa depan suram? Enggak ada. Masalahnya nyari suksesnya dari mana atau dengan cara apa? Terlepas itu, pernah coba ini nggak mikirin, ngerenungin kenapa yang biasanya pada jadi orang yang berbuat baik, lurus, rajin ibadahnya, itu biasanya kakek-kakek sama nenek-nenek yang akhirnya banyak kena kasus entah apapun itu ya. Ada yang di luar sana, ada yang lagi stres karena pinjol, judol, dan yang lain-lain. Biasanya yang masih lebih muda ya, karena memang kalau kita pikir lagi akan ada hari di mana semua hal yang kata kita itu jadi jalan kesenangan, kitanya bahkan udah nggak bisa nganggap itu kesenangan lagi. Contoh, ada orang dengan uangnya sekian banyak tapi dia makan nasi aja udah nggak bisa, gula katanya ya, makan emping asam urat, makan rendang kolesterol, pergi ke Jepang berobat ya. Sedangkan ada orang yang misalkan punten lah, belum tentu pernah ngerasain gimana rasanya naik mobil yang ada AC-nya, belum tentu pernah ngerasain makan daging yang namanya steak, tapi senang aja hidupnya. Meskipun ke jalan, di pinggir jalan kecipratan, ada mobil bagus ngebut, tetap aja cengengesan.
Udah gitu meskipun makannya macam-macam, Allah juga aturin. Kalau yang sudah katanya orangnya menengah ke atas, oh sakit apapun gak mempan sama obat warung. Tapi giliran akhirnya yang kata orang secara finansialnya kurang, gak perlu obat, makan beling aja bisa gak sakit ya. Jadi pasti harus pernah sempat kepikiran hal seperti itu. Pengen bahagianya bebas. Sebetulnya Islam juga nyuruh kita untuk bahagia. Tapi masalahnya bahagianya mau dari mana dulu? Misalkan duit. Sekarang berarti udah pada kerja atau ada yang masih kuliah? Ada yang masih baru mau kuliah juga. Tapi misalkan lah ya, oh emang uang bukan segalanya, tapi katanya segalanya perlu uang. Pernah ada yang bilang kayak gitu. Oke, uang bisa beli handphone yang kita mau, bisa beli mobil yang kita mau dan yang lain-lain. Ya. Tapi kalau misalkan cuman urusannya bahagianya kita yang kita kejar sejauh ini masalahnya cuman duit, maka punten, nggak usah kerja yang di Indo. Mendingan ikut koko ke Thailand waktu itu jadi bandar judi. Ya. Tapi kan mentok sama aturan Allah. Nggak akan nemu bahagia juga karena aslinya bahagia itu kalau Allah bolak-balikin hatinya jadi bahagia. Ya. Kalau misalkan emang ternyata yang dituju duit, pernah ada yang waktu itu nanya dia jualan kaos kaki. Berapa jualnya? 10.000. Modalnya berapa, Pak? 8.000. Berarti untungnya cuman 2.000. Ada yang nyeletuk, Pak, mau kaya mah jangan jualan kaos kaki, jadi koruptor timah weh 271 T. Ya. Kalau mau kaya. Cuman kan masalahnya ada yang udah dapat nominalnya, Allah nggak ngizinin pakai, ada yang mati duluan, ada juga yang ketangkap duluan. Yang 271 T kan belum habis kan? Ada yang udah ketangkap duluan, belum sempat kepake semuanya. Ya. Akhirnya dia jawab, oh enggak, saya suksesnya bukan kalau akhirnya jadi kaya dan uangnya ini dapat banyak. Dia bilang suksesnya ketika saya jual kaos kakinya memang untuk ngebantu saudari saya di luar sana sesama muslimah untuk membantu menyempurnakan pakaian syar'inya. Maka kapan saya sukses? Bukan pas habis, tapi ketika ada yang beli terus dipakai untuk dia tambah dekat sama Allah. Udah saya yang beruntung. Ya. Perusahaan, siapa yang paling bahagia atau paling beruntung di perusahaan itu? Apa direkturnya yang paling banyak duitnya? Enggak juga. Terbukti direkturnya lebih sering stres dan yang lain-lain. Sederhana. Yang baik itu apa? Yang jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya. Pekerjaan yang baik tadi yang bikin tambah dekat sama Allah. Duit yang banyak boleh berarti kok, boleh. Tapi kita ditanyanya bukan saldonya, ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Kok viral berarti boleh ya? Boleh. Tapi kita nggak akan ditanya jumlah followernya, ditanyanya follower kamu ajarin apa. Karena setahu saya pintu surga ada 8, tapi nggak pernah dengar ada pintu surga untuk yang centang biru, itu belum pernah dengar. Ya, itu nggak ada. Ya. Kok berarti punya jabatan boleh? Boleh. Tapi jabatan mana yang baik yang bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah? Ah udah selesai. Karena kalau sesama karyawan ngobrol, bro gaji lu gede, bayar zakat dong. 1/40 kok. Dari 100 juta hanya perlu 2,5 juta. Sisa 97,5-nya masih hak kamu. Siapa kamu ngatur-ngatur saya? Nah. Tapi kalau misalkan yang ngomong bosnya, bulan depan potong ya semua 2,5%. Kalau enggak, keluar sana dari kantor ini. Untuk apa bos? Bayar zakat. Mumpung punya kekuasaan, pakai weh. Kekuasaan, popularitas, harta cuma alat untuk tambah dekat sama Allah. Yang bikin kita repot itu kalau menjadikan itu bukan sebagai alat tapi sebagai tujuan utama. Karena punten ya, kita bisa bahas berjam-jam terkait tata cara kaya menurut Islam dan pasti terbukti nggak mungkin nggak jadi kaya kalau ngamalin cara-caranya ini. Sudah diamalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Tar dulu kok, emang sekaya apa sih Abdurrahman? Sebagian riwayat menyebutkan sisa uangnya ketika wafat tinggal 6.212 triliun. Kalah kan yang korupsi timah doang mah. Ya, padahal zaman itu belum ada internet banking. Entah gimana itu ngurus duitnya. Dan itu sisa uangnya ya, bukan momen terkayanya. Mereka diingetin
akhirat sama Allah. Oh bukannya malah jadi oh ya udah saya nggak mau kerja, udah pengen di masjid aja, ruku, sholat, baca Quran, enggak. Tapi malah tetap tambah kaya. Kenapa? Karena punten di dalam Islam jadi kaya itu cuma efek samping. Ulangi. Yang repot kalau kita jadiin tujuan utama. Ya. Kok berarti nggak boleh ya sholat duha biar dagangan kita rame? Boleh. Tapi tolong terusin duhanya sampai kita ngerasa bahwa oh ternyata bisa sholat duha adalah nikmat yang lebih mahal daripada dagangan laris. Ya. Karena akan selalu ada yang dagangannya lebih laris dari kita tapi tidak lebih bahagia dari kita. Oh pasti. Ya. Pasti ada. Ya. Ada yang tetap laris dagangannya Allah tapi pengen uji dia. Oh ada aja. Ada kayak contoh. Dulu waktu ngiranya, oh kayaknya saya cuman kurang kaya nih, makanya belum bahagia. Kumpullah dengan di sana waktu itu kenal dengan beberapa bandar judi lain yang lebih kaya ceritanya, yang udah perharinya dapatnya miliaran, ya. Maka menggerutu dia bilang saya rindu waktu kemana-mana masih naik motor hujan-hujanan sama istri naik Jupiter, tahu Jupiter? Jenis motor ya. Loh kenapa orang bini lu baru lu beliin BMW kok seri 7 lagi baru. Ya tapi lihat nih supir baru ngirim foto, dia lagi bawa berondong berzinah di mobil itu ya. Anak lu gimana yang pada kuliah di mana, di Jerman dan yang lain-lain. Kalau nggak minta telepon juga, kalau nggak minta duit juga nggak pernah nelpon. Giliran kita orang tuanya kangen di reject, lagi main sama temennya, kurang ajar itu anak. Giliran minta duit baru nelponin ya. Yang tinggal masih serumah gimana seumur hidup? Dia bahkan ngelihat di seberang jalan ada ibu-ibu lagi disuapin jeruk sama anaknya. Diliatin aja sama dia. Ngapain lu ngeliatin ibu-ibu sama anak-anak itu? Ya seumur hidup anak-anak saya nggak pernah ada yang kayak gitu tuh. Dikupasin jeruknya, dicabutin serabut putihnya, dianterin ke bibir ibunya, tangannya siap di bawah bibir ibunya buat nerima buangan biji. Padahal ya punten itu mah di pinggir jalan. Tapi dia bilang anak yang tadi kuliah tentang apa segala macam ilmu di Jerman apa segala macam, oh nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Anak yang lain mungkin kalau bosan di luar sana paling minta uang jajan pergi ke warung. Ini anaknya kalau ada bosan ambil handphone, buka website, beli tiket, berangkat ke Singapura kemana. Nggak bawa baju enggak, kan ada kartu sakti, tinggal gesek aja. Pulangnya kapan? Nunggu bosen dong, jangan nunggu duit habis. Duit bukan masalah bagi dirinya, tapi ya gitu aja, selalu ada yang hilang. Karena kalau judulnya dunia masih bisa bosen. Sampai dulu kami izin ya, ini yang ngomong orang yang udah penghasilannya udah bukan miliaran per bulan, miliaran per hari. Dia bilang kalau ada orang sampai pengen banget jadi kaya tuh alasannya satu. Apa emang kok? Karena dia Chinese juga saya tanya kok, saya sebutnya kok. Apa emang kok? Karena belum pernah kaya. Itu aja. Makanya ada istilah OKB, tahu? Apa OKB? Orang kaya blow on. Ya. Iya orang tuh penasaran doang tahu, belum pernah. Coba ini, misalkan akhirnya punya duit nih. Ya viral, ya terima endorse, nyari duit gampang. Satu story dihargain belasan juta. Ya. Yang lain ada orang ya Allah ngumpulin 2,5 juta aja kudu ngajar berjam-jam jadi guru honorer, itu juga kadang gajinya telat. Ini kita misalkan viral misalkan satu story 15 juta, sorry jangan numpang foto sama gitu ya. Uang banyak, yuk kita cobain yuk. Mana sih restoran paling mahal sekota Jakarta? Kita cobain, maka daging wagyu steak tenderloin import, wah insya Allah segede tutup botol gini doang 0,5 juta nih misalkan. Ya, begitu dicoba, kieu we daging, ya kurang asin, dia ngeluarin dari kantong bon cabe, ya bumbuin sendiri, mendingan masak di rumah. Ya, dia cuman oh gini daging mahal teh kieu nya, tetap enakan bikin nasi goreng we sendiri di rumah, bisa bikin masakonya guyur segimana terserah. Ya, sampai akhirnya pasti akan ada titik di mana dia ngerasa mau daging ke, mau tempe bacem yang nyaris basi ke, ternyata bedanya cuma 5 cm di sini ya. Begitu udah lewat sini mau makanan apa aja sama. Apa yang lebih sama? Sama-sama bau keluarnya ya.
Nggak ada, ini kok makanan kok mahal banget. Oh iya, nanti keluarnya wangi pak. Enggak, tetap bau ya. Sepatu 50 juta, wih keren, masya Allah. Tulisannya GLP, ya. Nggak boleh sebut merek. Lembaga pemasyarakatan berarti, ya. Lembaga pemasyarakatan. Lupitong misalkan. Bandingin sama sepatu yang 50.000, asli tetap aja ke masjid ditaruh di depan, ya. Yang justru yang pakai sepatunya yang 50 juta dijamin nggak akan mau sholat paling depan, deket pintu biasanya. Jadi kalau pas lagi ruku masih ada, ya. Lebih tegang biasanya, ya. Tas sama, makanya ada ke pedalaman Sunda ya, ada orang Tasik, mereka nyebut tas itu kantong. Itu mau tasnya LV ke Gucci ke apa ke tas ratusan juta ke, pokoknya nyebut itu kantong kamu ketinggalan. Di pikiran orang Jakarta kantong makan kresek gitu ya. Kalau orang Tasik nyebutnya itu kantong kantong atau ini kan kantong kan, bagi mereka kantong. Jadi kalau misalkan mereka mau ke toko tas bilangnya, yuk lihat yuk itu ada toko kantong ya. Nah, kantong fungsinya buat naruh barang kan, sama ya. Yang lebih repot kadang cara mengetahui barang seseorang itu, terutama tas ya. Gampang katanya lihat aja pas lagi hujan. Kalau ternyata mendingan kepalanya yang basah, tasnya dipeluk, berarti tasnya mahal ya, bukan mahal, mungkin cuman kepalanya lebih murah daripada tasnya ya. Tapi kalau misalkan tasnya dipakai nutupin kepalanya, berarti tasnya dibilang murah, enggak lah, ekonomis aja lah ya, karena murahnya seseorang beda-beda. Apalagi jam tangan. Kalau mobil kok masih cukup ngerti, karena mobil mahal memang larinya lebih kenceng biasanya daripada yang murah, betul ya. Kalau jam tangan, masalahnya jam tangan 5 miliar yang di PI sama jam tangan yang 35.000 di pasar Gembrong, setahu saya kecepatannya sama. Enggak ada, Pak, ini jam tangan Bapak 5 miliar kelebihannya apa ya Pak? Oh ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Berarti rusak Pak jam Bapak Pak. Nggak mungkin dipakai ya. Lagian punten, ada jenis-jenis orang yang diuji sama Allah kayak gini, kayak kelihatan nggak pantas gitu pakai barang mahal. Ada kawan yang di Thailand, ya memang uangnya banyak, tapi memang ya punten ya, memang tidak diuji di fisik. Akhirnya dia pakai jam tangan asli, tetap aja diledek KW ya bro. Maka dia kantongin itu struk pembelian jam tangan mahalnya, digantongin, ganti celana ikut itu bonnya ya. Setiap kali diledek enggak nih bro, beneran asli, masa nggak percaya sih sampai melas gitu. Beneran asli, lihat itu bonnya siapa kamu bawa-bawa. Nggak percaya tetap ya. Kasihan ya, punten ya, kita beli barang pengen dikagumin orang, ternyata orang yang kita pengen bikin kagum bukannya kagum malah julid, kan capek ya. Paling banter sekalinya kagum, wih keren sih itu mobilnya, tuh cuman gitu doang. Kayak manggil ayam juga gitu setahu aku ya, gitu ya, pengen saya gituin boleh, nah gitu doang, gampang ya. Gak kurang, pokoknya harus lebih keren lagi. Apa? Dia udah punya mobil yang sama seperti saya, gak boleh kalah, ganti peleknya. Nah ini juga agak aneh nih, karena yang bayar peleknya di dalam, yang nikmatin peleknya di luar. Kecuali mungkin dia nyetir sambil dipangku peleknya, itu agak normal ya. Tapi tidak aneh juga, berat. Kecuali setelah akhirnya kita udah beli barang, orang muji, ih keren, nih sekalian deh nambah bantuan cicilannya 1 juta. Kadang orang cuman ikut muji, tapi ikut nyicil nggak mungkin ya. Kita stres mikirin cicilannya ya. Apalagi kalau misalkan ya tadi ya, sampai bela-belain biar tekor asal kesohor ya. Oh ini capek luar biasa. Karena kalau bahagianya masih disandarin di orang, luar biasa. Yang lebih umum lah, nggak usah beli barang. Ada yang selalu pengen kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas, itu juga menderita ya. Udah apal hitungannya, 1, 2, 3 ya. Begitu udah beres, berhasil kelihatan langsing, begitu dilihat fotonya, kenapa wajah saya biru sendiri? Ya iya, pengap soalnya ya. Itu luar biasa. Pengen selalu kelihatan jangkung, tiap kali foto jinjit, betis, kram, nggak ada habisnya ya. Kan sekali lagi, bukan berarti nggak boleh punya, tapi kalau misalkan itu dijadiin standar bahagia, oh itu capek luar biasa. Mungkin karena ya tadi belum pernah kaya aja
ya. Maka yuk silakan berkarir setelah bidangnya apa aja. Dulu sahabat-sahabat Nabi juga enggak, kalau pengen jujur bilangnya pengen sama-sama Nabi terus aja. Tapi enggak tuh, ada yang disuruh nguasain pasar, Abdurrahman bin Auf. Ada yang kuatnya di medan perang, udah sibuk bertarung. Ngebelain Islam yang lagi dijajah, dizolimi, dibelain. Bidangnya masing-masing, terserah. Tapi semuanya tujuannya sama, pengen jadi amal soleh. Renungan sedikit ya. Kalau misalkan apa-apa yang nentuin Allah, kita ngapain ikhtiar coba? Jualan nih, ngapain bagus-bagusin dagangan sendiri, ngerayu sampai muji-muji si pembelinya? Kan yang nentuin orang itu mau beli atau enggak kan Allah. Misalkan di sini ada dokter berkata, pasien kamu mau kanker atau apapun, saya nggak toel pun, kalau kata Allah sembuh, sembuh. Pasien yang kedua cuman sakit panu, tahu panu? Nah, dikatain 1000 orang dokter berusaha ngobatin kamu, kata Allah harus meninggal, pasti meninggal. Yang pasien ketiga nyeletuk, kalau gitu dokter buat apa datang ke IGD tengah malam? Kan yang nyembuhin bukan dokter, Allah. Ngapain capek-capek? Buat apa capek-capek kita ikhtiar? Ke kantor tiap hari kerja, kan yang nentuin gajian atau enggak akhir bulannya Allah. Tujuannya satu, agar jadi amal soleh, agar jadi pahala. Karena punten ya, disuruh pilih sama Allah. Mau nggak disuruh pilih kayak gini? Seumur hidup semua kepengen kamu dikabul. Nggak usah berdoa, nggak usah angkat tangan, baru ngelamun udah langsung ada. Ya Allah, es jeruk, misalkan. Tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala, jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, bawa apa berarti? Iya dapat nominalnya, iya dapat jabatannya, tapi kan yang ditanya bukan itu. Nggak laku, setahu Koko di situ. Ya. Atau orang yang kedua balikin, seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, tapi setiap kali berucap, bertindak, berbuat, yang penting jadi amal soleh, jadi pahala yang Allah terima, amal yang Allah terima. Meninggal, bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya. Padahal di dunia dia yang diremehin, dia yang dicaci, dia yang difitnah. Jadi minimal yang jadi bahagia tuh sesederhana, kadang kita tuh kalau ada masalah nggak usah diapa-apain, tinggal ganti sudut pandang, selesai urusan. Contoh ya, ada 2 orang sama-sama ngoleksi komik 8 lemari. Yang satu kolektor, hilang satu komiknya, nangis guling-guling dia ngejerit kayak tempura. Yang satu dia punya 8 lemari juga, tapi udah warisan dari kakeknya, hobinya mah main bola. Hilang 2 lemari pun bodoh amat, gak peduli. Kejadiannya sama, hasilnya beda. Kenapa? Tujuannya beda, bahagianya. Ya kadang kita ganti sudut pandang, ya Allah saya nolongin orang, saya udah berbuat baik, dijahatin. Kalau tujuan kita pengen supaya dia balas budi ke kita, gak akan ada habisnya. Tapi kan kalau dalam Islam mah sederhana, kamu teh berbuat baik ngapain? Allah suka, udah selesai. Tapi kan kamu udah tolong dia, dia jahat, ya dia yang rugi, masa dia yang jahat saya yang dihukum? Ngaco. Tapi kan kamu udah tolong dia, dia malah berbuat buruk ke kamu, kan berbuat baik ya biar Allah suka, bukan biar dia suka. Apa sih? Satu dunia cinta suka kita. 7 miliar manusia seplanet bumi bikin grup WA, pengen nyelamatin kita ke surga. Kata yang punya surga kita nggak boleh masuk, nggak bisa apa-apa asli. Bersatu seluruh jin sama manusia pengen nganterin sebutir beras aja kepada kita, nggak dikasih izin, nggak akan nyampe demi Allah. Selesai. Tapi dia gali-gali aib kita kok. Jujurlah, kapan sih kita tambah baik? Dengan selalu dipuji meskipun salah, atau harus dikoreksi meskipun kadang pahit? Pujian atau koreksi? Pujian atau koreksi yang bikin kita tambah baik? Koreksi, ya. Tapi dia gali-gali aib kita. Di kantor juga ada tukang gali masalah. Namanya, salah satunya contohnya ya, akuntan. Akuntan juga kerjaannya nyari kesalahan. Kesalahan hitung berapa koma juga dicari. Digaji tapi segitu teh bukan duit dia. Nah kalau ada orang gak suka sama kita, gali-gali aib kita, cari foto kita yang masih paling culun di Facebook, di Instagram zaman dulu dicari. Maka aslinya dia tuh yang paling sayang sama kita. Karena orang kalau udah benci, dia akan ngabisin waktu,
waktu begitu banyak untuk mencari kekurangan kita. Kuotanya nggak minta reimburse, nggak minta ganti ke kita. Dia bela-belain begadang, nggak makan, nggak tidur, besoknya tipes, berobat juga nggak minta ganti duit ke kita, hanya demi nyari kesalahan kita. Begitu kesalahannya dapat, langsung diumumin. Alhamdulillah, saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Tapi kalau bahagianya kita masih pujian dia, oh repot. Kan kadang salah fokus ya. Contoh artis nih, aibnya kebuka, misalkan selingkuh. Yang ketahuan dia baru satu selingkuh, belum selingkuh yang lain. Ya, udah gitu, kenapa dia stres? Karena salah fokus. Yang difokusin apa? Aduh, kebongkar nih. Wah, endorsan hilang, kontrak sinetron hilang, belum lagi follower pada unfollow. Wah, stres. Kalau yang dipikirin itu capek luar biasa. Tapi kalau yang dipikirin, harusnya dipikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi tambah dekat sama Allah. Udah selesai urusan. Sok suruh pilih. Akhirnya netizen kembali cinta, tapi dia belum tobat. Masih repot Allah kalau benci. Akhirnya netizen masih menghina, tapi udah nangis, tobat nasuha, habis tahajud, tobat ke Allah sampai meneteskan air mata penggugur dosa. Allah udah ampunin, nah siapa yang mau nyelakain kita? Nah kalau fokusnya yang dipikir, gimana? Hati-hati, jangan ketipu sama topeng. Ketipu topeng teh, ya fokus sama casing gini casing ini. Misalkan gelas ya, ini isinya air putih, anggaplah dijual ya mungkin 25.000 ya, karena ada gelasnya bagus. Kalau ini diganti madu Sumbawa asli, ratusan ribu ini, meskipun masih pakai gelas yang sama. Kalau isinya diganti pakai parfum dari Paris asli, oh bisa berapa juta nih satu gelasin, ya. Tapi meskipun bungkusannya indah banget kayak botol parfum, tapi isinya bukan parfum, ganti pakai air comberan, ada yang mau beli? Enggak. Jadi yang penting isinya, ya bukan casingnya, ya. Kalau sibuknya sama casing, oh luar biasa capek, ya. Ketipu topeng, maksudnya ketipu topeng itu gimana? Kita sibuk ngelihat diri kita pakai apa yang orang tahu, bukan yang oleh Allah tahu. Contoh, izin ya saya belum nemuin contoh yang lain, tapi mudah-mudahan bisa menggambarkan ketipu topeng itu kayak gimana. Ada bos makan sama karyawannya 3. Si bos mules, mau nggak mau ya lepaslah gas beracun ya. Psst, keluar ya. Karyawan sudah mulai merasakan ada sesuatu yang beracun masuk ke paru-paru mereka. Maka si bos juga minta maaf ya, maaf kelepasan, bau ya. Masalahnya satu, besok gajian. Ya. Maka si karyawan 3-tiganya sepakat, wangi kok, iya kan, wangi kan, udah cepetan daripada nggak digaji. Si bos percaya dengan perkataan 3 orang itu. Betulkah wangi? Apakah ini hasil dari tahajud saya? Apakah ini karomah kemuliaan dari Allah? Ketipu. Besoknya si bos makan lagi sama sesama bos yang lain, nggak sama karyawannya. Berdasarkan testimoni 3 karyawannya kemarin, hari ini tanpa ragu keluar lagi itu gas. Ya. Masalahnya kan beda. Sekarang sesama pengusahanya ini nggak ngarep digaji kayak karyawan-karyawannya kemarin. Ya udah jujur, bro, abis makan bangke apa sih? Ngambek dia, kurang ajar. Kemarin 3 orang bersaksi kentut saya wangi. Nah itu ketipu topeng ya. Jadi kita mandang diri kita teh pakai apa yang orang tahu. Dan orang itu nggak 24 jam sama kita. Dan orang itu muji juga nggak bisa jadi ada maunya. Ya. Tapi kita dan Allah tahu ini orang, termasuk yang lagi bicara, kalau lagi sendirian ngapain aja tahu. Ya. Nggak dibongkar tapi sama Allah. Kalau mau jangan sibuk mikirin ngelihat dari apa yang orang lain tahu, tapi apa yang Allah tahu. Dan orang mah kadang ya gitulah, kadang juga kita suka sama yang palsu-palsu. Contoh ya, kalau tiba-tiba ada yang ngasih uang 100 juta suka nggak? Suka, tapi palsu bisa ya, nggak jadi suka. Maksudnya apa kok? Ya kadang kita suka sama yang palsu-palsu. Contoh, reunian ketemu sama teman SMP dulu, tahu-tahu dia berkata, "Ibu,
Kok setiap hari selalu tambah muda ya? Menurut kita asli itu ucapan? Enggak juga. Gimana caranya jadi tambah muda setiap hari? Secara medis nggak mungkin. Ya. Tapi giliran di toilet kita ngaca suka percaya. Iya juga ya. Enggak juga ya. Enggak lah. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu. Sekarang dipakai lagi seragam SMA-nya, bisa jadi tambah lucu ya. Karena udah nggak masuk. Ya. Ya udah nggak masuk. Masya Allah ya. Ya sudah. Jadi tinggal itu aja yang dikejar ya. Izin. Persamaan dari semua orang yang berhasil jadi orang besar, terutama di dalam Islam, salah satu persamaannya adalah mereka lebih sibuk ngurusin atau mikirin orang lain daripada diri sendiri. Bukan mikirin orang lain dalam artian kepo ya, tapi dia sibuk jadi manfaat. Kehidupannya udah bukan bertanya apa aku sudah bahagia, tapi bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Nah, kalau masih sibuk mikirin apa yang bikin aku bahagia terus, kita memang suka nggak ada kenyangnya. Ya. Bandingin dua kebahagiaan ini ya. Misalkan apa? Kebeli mobil idaman misalkan ya. Mobil yang sama bisa jadi rasanya akan beda setelah 5 tahun kemudian. Handphone juga gitu kan. Hari pertama disayang-sayang. Tapi udah pakai handphone itu selama 5 tahun, kadang dibanting-banting juga biarin. Kesenangannya berkurang. Ya. Mobil juga begitu, dan apapun selagi judulnya dunia begitu aja. Mungkin dulu kita waktu kecil kayaknya dikasih uang 50.000 selembar tuh yang warna biru udah seneng banget. Sekarang mungkin gajian, ya kamu saya tambahin gajinya ya. Berapa bos? 50.000 per tahun. Apa-apaan bos? Ya. Berkurang kesenangannya. Anggaplah akhirnya beli barang tadi, seneng namanya beli barang yang disuka, tapi bisa bosan ya. Nggak mungkin nggak bosan. Bandingin sama kesenangan misalkan kayak gini. Ini pernah ngalamin, berhenti di tengah jalan, ada yang minta, lagi ada nasi kotak waktu itu. Dan emang abis acara kadang suka ya ada yang pesen cateringnya lebih apa segala, ya udah kasih nasi kotak. Yang terima nasi kotaknya bapak-bapak dan ibu-ibu ini berterima kasihnya teh beneran gitu tulus, sambil membungkukkan badan terus, makasih ade, ya Allah, semoga dilancarin segala urusannya, dimudahin, disehatin, cita-citanya dikabul, punya jodoh yang soleh soleha ya, anak-anaknya soleh soleha yang sukses, dikabul, karirnya lancar. Wah, keluar itu doa luar biasa itu tulusnya. Punten, didoain setulus itu sama orang lain, jujur seneng nggak? Padahal kalau dipikir, apa sih yang dikasih teh sesuatu yang bakal jadi sampah kalau mau jujur di rumah juga. Perut kenyang, bawa nasi kotak banyak, mubazir dibuang. Nyampe rumah langsung tidur, besok udah pada basi, bakal kebuang kalau aslinya. Tapi ini sekotak yang kalau kita mau jujur, alah ada padang haling harga 20.000, 25.000, ngasih pakai ayam. Tapi dikasih ke orang bisa sampai segitunya. Dan bagi kita nggak berharga, tapi ngelihat orang segitu senengnya bisa ikut seneng tuh kita. Sedangkan ada orang beli handphone, di tokonya masih seneng, nyampe parkiran udah bete. Karena ngelihat, ya Allah, hari ini keluar handphone yang lebih baru, lebih bagus, lebih murah lagi. Mana ini nyicilnya masih 2 tahun. Udah stres itu. Ya. Baru di toko masih seneng, nyampe parkiran udah bete lagi. Tapi kalau rasa senang yang didapat dari bikin orang seneng, itu istilah. Akan ada hari lihat ya orang tua kita lah. Kalau mungkin kita ada yang belum jadi orang tua, ya mungkin punten misalkan pernah naksir. Kadang demi orang yang kita taksir itu dia seneng, ada yang rela keluar duit, beliin sesuatu, dan ketika akhirnya dia beneran seneng, bisa lupa tuh sama bon atau tagihannya. Nanti ada hari dimana misalkan ternyata kita gantian kita yang jadi ibu, ya akan punten ya ngurus bayi teh, masya Allah luar biasa, harus bangun tengah malam, belum biayanya, bahkan ada yang demi bisa punya bayinya itu rela untuk ke dokter nyampe biaya bayi tabung berapa sekian ratus juta, yang begitu setelah lahir juga malah bikin kita keluar tambah banyak duit, ya susu ya popok. Kita mau berangkat nih laki-laki pergi gampang, udah tinggal siapin baju, nginep juga kadang cuma tas gendong.
Coba punya bayi, Masya Allah. Bisa bawa 3 koper, itu 2 kopernya buat barang bayi-bayinya doang. Popok, stroller, apa segala macam. Buat orang tuanya, suami istri disatuin di 1 koper setengah-setengah. Tapi anggar, tetap rela. Tengah malam harus bangun, ya nyebokin, ya apa istilah. Ya gitulah. Kalau sudah sayang, ya. Dan begitu akhirnya sayang, bahagianya udah berubah. Bukan mana yang aku suka lagi, tapi yang dia suka aja. Ya. Nah, dan itu insya Allah lebih jadi kebaikan daripada sekadar ngenyang-nyangin diri sendiri terus. Punten ya. Jepang sekarang terakhir lagi krisis orang tua disebutnya ya. Karena memang krisis pemuda, karena memang atas izin Allah terakhir ke sana ngelihat yang kerja di bandara, bahkan sampai yang jadi supir taksi memang kakek-kakek atau nenek-nenek. Pemudanya habis karena memang bagi mereka ya beban. Nikah itu apalagi punya anak beban ya. Nikah juga bagi mereka dianggap beban karena satu, aduh kudu biayain anak orang, apalagi kalau sampai punya anak, bangun tengah malam, uang pangkal, biaya popok, biaya apa ini itu. Jadi kalau misalkan suatu ketika mohon maaf mereka harus ya sudah besar, punya kebutuhan biologis, ya udah tinggal punten mohon maaf ya pacaran ya masuk ke tempat yang tidak baik seperti itu. Akhirnya kan efeknya jadi pada nggak mau punya anak. Anak-anak tuh udah menurun drastis. Masalahnya kan akan ada hari di mana mereka akhirnya nggak bisa apa-apa lagi, udah jadi kakek nenek. Makanya di sana banyak tenaga kerja Indonesia, termasuk dari negara lain, tapi Indonesia cukup banyak. Dan di sana kebanyakan profesinya sebagai kaigo, perawat, ngurusin kakek nenek, baik di rumah maupun di panti jompo. Ya, diurusin, punten sampai disuapin, dicebokin, udah nggak bisa apa-apa. Ya. Kenapa? Pada sampai jadi kayak gitu, rajin nyari duitnya tapi nggak pada punya anak, bingung. Akhirnya ada yang punya anak pun ditaruh di panti jompo sama anaknya. Nah, tidak di semua Jepang tapi ada kayak entah kepercayaan mereka. Jadi kalau udah nyampe umur tertentu nanti orang tuanya digendong, dibawa naik ke atas gunung, ditaruh di situ, dibiarin meninggal. Yang gendong anak kandungnya sendiri. Ya. Lagi itu sempat ada cerita yang menyentuh sambil si orang tuanya digendong sama anaknya. Nah dia matah-matahin ranting tuh. Pas akhirnya ditaruh, saya pamit ya ibu, udah ditinggalin untuk mati di situ. Ibunya bilang, iya nak, aku udah motongin ranting biar kamu tadi bisa ikutin jalan pulang, biar kamu nggak tersesat pulang. Nyampe segitunya, ya namanya sayang. Kalau sayang udah tanpa udah benar-benar murni, udah nggak perlu alasan apa-apa lagi. Singkat cerita akhirnya ya banyak yang kerja di situ. Masalahnya kan orang namanya disayangin dengan tulus, dirawat tuh bisa timbul tuh rasa cinta, rasa sayang. Akhirnya nggak sedikit ketika masa kontraknya habis, sudah diasuh ini kakek-kakek atau nenek-nenek sama ya tenaga kerja Indonesia, pekerja migran ya, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Udah gitu ketika pengen pulang setelah 2 tahun masa kontraknya habis, boleh nggak pulang? Loh, saya siapa yang ngurus? Kalau diterjemahinnya, saya siapa yang ngurus? Oh, tapi kan saya di rumah juga punya suami, punya istri, punya anak ya. Udah ajak aja ke sini, dibeliin rumah di Tokyo, jadi punya rumah di Tokyo. Ya, ibu-ibu dari Kebumen punya rumah di Tokyo, ajib ya. Namanya takdir Allah, nggak ada yang tahu ya. Dan punten meninggal akhirnya waris tuh kepada si mbak yang ngurusnya. Kena pajak 10% ke negara. Tapi karena benar-benar dia nggak punya anak cucu sama sekali, nyari duit rajin. Akhirnya udah. Sekarang itu si mbak-mbaknya itu udah punya restoran berapa, punya apartemen berapa unit. Dari mbak-mbak Kebumen. Iya. Ayo jadi pada pengen ke Jepang ya. Tapi ya maksudnya ya itu sesuatu yang udah Allah tentuin beneran. Kalau Allah emang ada garisin itu jadi rezeki dia nggak mungkin kemana-mana. Ya. Ingat kan rezeki manusia itu cuman 3. 1 yang dimakan jadi kotoran, 2 yang dikenakan lalu jadi usang, 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi harus hafal. 1 yang dimakan jadi kotoran, 2 yang dikenakan lalu jadi
usang. 3 yang diinfakan di jalan Allah. Ini buat saya. Boleh dimakan? Dibungkus boleh nggak? Boleh ya. Ternyata setelah dibungkus, ini punya saya nih, jangan minta ya. Ternyata di jalan tumplek, digondol kucing sama dimakan semut. Berarti saya cuma disuruh nganterin rezeki ini ke makhluk Allah yang lain. Kapan jadi rezeki kita? Kalau udah lewat sini. Ya. Di rumah pada punya kulkas. Di dalamnya ada migar, minuman segar. Kenapa harus disingkat? Udah ada minuman segar. Nah, ternyata ponakan pada datang rame, digondol abis. Berarti rezeki kalian atau rezeki tamu tadi? Rezeki tamu ya. Yang jadi rezeki kita cuman yang udah lewat sini. Udah punya rekening masing-masing? Coba cek internet bankingnya, saldonya atas nama siapa? Diri sendiri ya. Katanya orang itu terbagi 2. Ada yang bahagia ngelihat buku tabungannya, ada yang selalu sedih ngelihat buku tabungannya. Nah, kalian yang mana kira-kira? Nah, bahagia ya, insya Allah ya. Misal begitu dicek, oh banyak duitnya, alhamdulillah. Seneng ya Allah, senyum-senyum sendiri, saldo. Bahkan dulu kawan-kawan di sana ada yang kalau lagi bete, dia kerjaannya cek saldo karena seneng ngeliatin dia. Ya kalau banyak ya. Suatu ketika dia ditelepon sama anaknya, "Mah, aku belajar nyetir nabrak." "Hah, kamu nggak apa-apa deh?" "Iya, akunya nggak apa-apa tapi harus gantiin, Mah." "Gantiin berapa deh?" 7 miliar. "Hah, kamu nabrak apa?" "Mercy 8. "Pilih-pilih atau kalau mau cilaka teh gimana bisa milih ya?" Akhirnya rezeki bengkel. Rezeki bengkel. Kapan jadi rezeki kita? Yang udah lewat sini, yang kita makan lalu jadi kotoran. Contoh ya, ada kawan di sana, dulunya kerja bareng, terus akhirnya saya waktu itu buka kasino sendiri. Dia dengan pacarnya entah gimana bisa beli barang bahan baku di toko kimia sampai jadi narkoba. Itu nggak tahu siapa yang ngajarin. Saya yakin nggak akan ada di YouTube itu tutorialnya. Ya. Dia bisa beli ke toko kimia biasa sampai jadi bubuk kokain. Ya. Singkat cerita, dia jadi bandar narkoba paling besar di kota kecil itu. Udah punya ruko, udah punya apa, udah punya restoran semua. Singkat cerita, dia tapi bilang, saya nggak pengen selamanya kerja kayak begini. Jadi dia minum gak suka, main perempuan gak suka, main judi gak suka, cuma narkoba aja karena mau gak mau harus quality control barangnya sendiri ya. Terus dia bilang suatu saat saya pengen pulang, saya pengen nyangin ibu saya, orang Bogor. Nah, jadi dia jenis bandar narkoba yang budiman gitu ceritanya ya. Gimana ya. Suatu ketika pacarnya lari sama laki-laki lain. Dia dicepuin lah. Ngerti dicepuin? Ya dikhianatin gitu lah ya, sampai akhirnya dia ditangkap di penjara, masuk penjara Kamboja. Namanya penjara kan nggak ada yang nyaman ya, kecuali mungkin di negeri Konoha ya, bisa pesan pengen ada kulkasnya, pengen ada apanya ya. Akhirnya dia nggak nyaman, akhirnya nego sama yang nangkep. Saya bilangnya oknum ya, karena demi Allah masih banyak polisi yang baik. Tapi ini ceritanya lagi ketemu oknum yang tidak baik. Nego, maka nominal yang diminta sama si oknumnya itu senilai dengan tabungan dia jadi bandar narkoba selama 5 tahun yang katanya tadi buat mamahnya. Liau hilang udah, ngelamun giliran bebas. Berarti selama ini teh buat apa ya saya nabung, cuman lewat doang nikmatin gak sempet, cuman buat jadi rezeki haramnya oknum itu. Kita ngiranya rezeki kita, oh enggak, yang jadi rezeki kita cuman yang udah lewat sini. Kalau enggak bukan rezeki kita ya, nggak bisa. Dan kalau sudah sesuatu digariskan untuk kita, nggak boleh, pasti harus milik kita. Saya, ibu, kalian dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah takdirin harus jadi milik kita waktu di alam rahim. Kita terima semua, kalau belum diterima semua nggak boleh mati. Nanti baca hadis Arba'in nomor 4 ya. Itu Nabi mengingatkan nanti di umur 120 hari di dalam perut Allah niupin ruh melalui malaikat. Di situ sekaligus ditentuin rezekinya. Ada 4 hal, salah satunya rezekinya. Yang salah satu alasan kita masih hidup sampai detik ini adalah ya karena semua rezeki yang Allah tentuin di waktu itu belum kita terima semua.
Kau udah terkapar, nggak bisa sholat, nggak bisa kerja, diranjang, diopname. Kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Begitu juga kalau udah nggak tahan, kok saya mau mati aja, saya udah pengen meninggal, dia tiduran di rel. Kereta lewat masih nggak mati, coba itu orang. Karena keretanya lewat di rel sebelahnya, dia salah tiduran, ya, dia salah lihat jadwal, ya. Tengsin yang ada. Di Thailand ada cerita kayak gini. Istri lagi hamil tua, suaminya punya will, wanita idaman lain. Kenapa harus disingkat terus ya? Terus berangkat, dia pergi sama wanita itu. Wah, sedih, anakku ditinggal dalam, mendingan aku mati saja. Dia ambil botol-botol yang di rumah, yang buat bersihin WC sama yang buat nyuci, apa semua diminum. Keminum 2 botol, gelap. Bangun-bangun di rumah sakit. Dok, saya masih hidup. Iya bu, larutan yang kamu minum satu mengandung asam, satu mengandung basa, jadi netral. Oh, tahu gitu 1 botol aja. Belum waktunya weh. Ada cerita bapak-bapak jatuh ke sumur, udah pernah dengar? Ada bapak-bapak jatuh ke sumur, minta tolong. Ada yang nolongin pakai timba tuh, naik pakai tali. Biar tenang, kasih minum susu dulu baru ditanya. Setelah tenang baru ditanya, Pak, tadi kenapa Bapak bisa jatuh? Diperagain. Gak tahu ya. Nih, tadi saya berdiri di sini nih. Terus tiguling jatuh lagi. Tapi jatuh yang kedua meninggal. Apa hikmahnya? Hikmahnya dia masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya pun harus naik dulu tuh ngejemput. Beres kejemput, ya. Iya. Iya, silakan. Iya. 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 Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Iya. Hmm. 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 Baik. Baik, bismillah. 1, bismillah. Rezeki itu pertama enggak melulu dalam bentuk nominal, ya. Bagi yang sudah semakin tinggi keimanannya bahkan akan percaya saya bisa berdoa ke Allah aja itu udah merupakan rezeki. Berapa banyak orang di luar sana bahkan mati dalam keadaan tidak mengenal Allah sama sekali, bahkan nggak pernah berdoa, ya, akan tanpa ada iman, ya. Terus ketika akhirnya udah minta terus nggak kekabul, akan terasa beratnya kapan? Ketika kita ngerasa ya tadi rezeki cuma selalu dalam bentuk duit. Padahal kan punten punya teman yang baik, punya relasi yang banyak, orang tua yang sayang. Berapa banyak ada orang tua yang memang dia keluarga kaya, tapi orang tuanya nggak suka sama dia, malah diracun anaknya. Itu juga pernah kejadian. Ada yang dia memang bukan orang kaya, tapi disayang, itu orang tuanya bela-belain ngelakuin apapun untuk dia. Teman-temannya juga selalu nemenin. Ya. Jadi 1 itu jangan dipersempit dulu. Terus kalau pertanyaannya adalah kalau rezeki udah Allah tentuin, saya bulan ini bakal dapat segini, tahun depan bakal dapat segini, atau ngapain masih minta? Ngapain masih berdoa angkat tangan, ya Allah pengen ini, ya Allah pengen beli ini, pengen punya duit biar bisa beli ini misalkan. Buat apa kita minta? Tadi biar jadi pahala, jadi amal soleh. Karena setiap kali kita berdoa, selagi doanya doa yang baik ya, bukan doa ya Allah matiin dia ya Allah, tunjukkan. Kalau misalkan doanya masih dalam kebaikan, pilihannya cuma 3. 1, dikabul. Kalau nggak dikabul gimana kok? Nggak dikabul nih udah 4 tahun doa misalkan. Pilihan kedua, digagalkan dari musibah. Harusnya keserempet, harusnya kepleset, harusnya kejeduk, aman. Yang ketiga, masih kena musibah nih saya kok. Digugurkan dosa-dosanya. Karena bisa jadi, ya Allah ini saya minta handphone kok nggak ganti-ganti, udah retak, udah pecah, tapi masih belum dikabul. Meninggal pulang ke hadapan Allah, bisa jadi, ya Allah yang lain dihukum dosanya seperti itu, ya Allah saya juga pernah ngelakuin dosa kayak gitu. Giliran kita, kamu, ya Allah, udah sana lewat aja. Loh dosa saya gimana? Ya kan kamu dulu doa di dunia nggak dikabul, itu kan jadi penggugur dosa. Nggak ada yang sia-sia semua doa itu. Udah sok mangga sana lewat. Serius ya Allah? Iya silakan.
terserah Allah. Ya. Nah, kadang kalau ada yang nggak dikabul juga bukan Allahnya pelit, sama kayak anak-anak aja. Kan doyannya permen. Ketika udah sakit gigi diambil malah permennya sama orang tuanya. Marah kan si anaknya, mamah mah pelit. Giliran beli gelang emas aja bisa. Masa permen doang nggak dikasih? Aku mau minggat dari PAUD misalkan. Ya kan masih kecil ya. Tetangganya lewat, ibu kan kaya, masa permen aja nggak dikasih? Ibu benci ya? Ya enggak, justru sayang orang sakit gigi masa dikasih permen. Kalau saya nggak sayang, nah ini narkoba, pakai ya sampai mati overdosis, ayo nak, ayo. Itu kalau nggak sayang, ya. Jadi, ya udah. Itu masalah satu jalan aja terserah Allah. Selagi kita masih ngukur-ngukur rezekinya, nikmatnya, misalkan masih pakai tadi duit misalkan, oh itu capek misalkan. Karena ada salah satu cara Allah nyelamatin ya kayak tadi, ya Allah, ada orang seumur hidup nggak pernah jadi orang kaya, ya bisa jadi karena Allah tahu ini orang kaya teh ngaco nih, makanya ya udah. Ada orang kan bisa nggak jadi maksiat gara-gara nggak punya duit, berarti nggak punya duitnya dia pertolongan dari Allah. Karena ada orang tahu punten lah ya, ada orang yang memang ya punten, ketika akhirnya dia punya uang banyak ya akhirnya, makanya ada sebagian orang percaya uang itu nggak ngubah orang, cuman makin menunjukkan karakternya yang asli aja. Kalau emang dia aslinya punya karakter ya untuk ya sombong, pamer, nindas orang dan lain-lain dengan hartanya, ya ada yang oleh Allah dibikin sekalian aja nggak usah punya duit sekalian, ya. Toh akan juga ada hari di mana ketika dia udah dapetin harta sekian banyak, tapi nggak berhasil bahagia juga. Jadi seperti itu. Gimana? Silakan. Ada pertanyaan lanjutannya? Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya kok. Iya. Tadi silakan. kan tentang yang Koko barusan bilang. Terus ini relate ke saya juga pernah belajar dulu katanya Allah kan mengatur hidup kita kan. Maksudnya Allah, kita adalah manusia ciptaan Allah dan Allah adalah Tuhan kita, dan kita hidupnya sudah diatur sama Allah gitu kan. Terus kenapa Allah biarkan itu semua terjadi, kayak pas Koko bilang, oh nih orang kalau ntar kalau kaya bisa sombong nih, bisa maksiat dan segala macam. Kenapa Allah let us be kayak gitu kalau kita manusia ciptaan yang dia atur gitu. Oke. Ya, terima kasih. Jadi ini ada 3 nikmat yang diberikan sama Allah. Yang pertama nikmat hidup. Kita dengan hidup bisa beramal, bisa ngerasain, oh gini ya rasanya kenyang, oh gini ya rasanya lagi aus-ausnya minum kan nikmat banget, ya kan? Dan lain-lain, itu nikmat hidup. Yang kedua adalah nikmat merdeka, bebas. Nanti misalkan azan asar berkumandang, kita nggak mau sholat, nggak langsung ada petir menyambar tuh, ya. Yang koruptor juga nggak langsung tiba-tiba ada petir menyambar mati pas lagi makan uang rakyatnya, ya. Tidak. Nah, yang ketiga ada nikmat hidayah, dimana ketika kita pakai kebebasan itu untuk jadi kebaikan, padahal kita punya cara untuk menyalahgunakan atau bahkan gak usah jadi kebaikan sekalian, itu nikmat yang lebih tinggi, ya. Jadi iya, Allah mengatur semua tidak akan keluar dari ketentuannya, tapi di dalamnya ada kadar kita juga. Jadi kalaupun ada yang disebutkan semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz, semua dari daun jatuh, mana yang basah, mana yang kering, semua sudah tertulis. Salah satunya kalau untuk urusan apa yang kita sebagai manusia adalah itu nyambung dari skenario satu ke skenario lain. Contoh, nanti azan nih. Kalau kita akhirnya milih sholat, akan nyambung ke skenario lain di mana kita dapat kebaikan. Kalau kita memilih untuk nggak sholat, akan nyambung ke skenario lain di mana kita akhirnya dapat keburukan. Yang tapi mungkin gara-gara dapat keburukan itu kita suatu saat jadi kapok, terus akhirnya milih jadi baik juga ujung-ujungnya. Itu semua terangkum semua di Lauh Mahfuz. Dari satu skenario bercabang ke sekian banyak skenario lain, lah nyambung skenario lain, akhirnya nyambung ke sekian banyak skenario lain. Tapi semuanya tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Ya. Siapa yang paling stres? Yang maksa, akhirnya saya harus terjadinya sesuai kepengen saya, pengennya yang kayak begini terus, ya. Tapi kalau misalkan akhirnya yang dipikirin adalah yang mana yang Allah suka, bukan yang aku suka, itu lebih enak. Silakan, satu lagi. Oh, mau tanya. Iya. Berarti kalau jodoh rezeki juga, gimana? Baik, istilah. Berarti, oh iya, ini belum pada ada yang nikah ya? Belum ya. Semoga jodohnya solih solihah ya, Masya Allah.
Baik, bismillah. Udah saleh, saleha, tampan, anak satu-satunya, jadi pewaris tunggal, calon ayah mertuanya juga. Udahlah ya. Jadi film azab nanti kalau enggak ya. Insyaallah. Baik, bismillah. Jadi gimana kalau misalnya tentang jodoh, apakah itu rezeki juga? Tergantung kita mau mandang rezekinya itu seperti apa, ya. Karena ketika kita bahas rezeki itu tadi luas dan itu bisa jadi kebaikan, ya rezeki termasuk sudah sesuatu yang Allah atur juga, ya. Karena kadang kita berusaha untuk gimana caranya bikin dia naksir, ternyata ya hati mereka kan gak dibulak-balikan oleh nyanyian buatan kita, atau kado yang kita berikan, enggak sama sekali. Tugas kita sebaiknya memang bukan sibuk mencari tapi sibuk menjadi. Rumusnya sama sih, sederhana. Jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Soleha dulu nanti Allah kirimkan imam yang soleh. Ya. Tapi bagi para akhwat nanti persaingannya makin ini ya. Karena akan ada hari di mana kata Nabi 50 kelahiran itu perempuan, yang satu laki-laki. Kalau di Indonesia kan sekarang masih 1:4 ya. Nanti akan ada hari di mana 1:50. Udah mau perempuannya 50, lelakinya 1. Itu kayak nggak suka sama cewek lagi, ngaco ya. Atau malah pengen jadi cewek, udah tambah ngaco ya. Ya masih jauh, mudah-mudahan kita nggak ngerasain di zaman itu. Tapi kalau pengen ajak dulu, definisi nikmat atau definisi rezekinya diubah dulu. Apa itu nikmat? Kalau bagi kita nikmat itu adalah ketika keinginan kita dikabul, pasti mentok, akan nemu rasa di mana kecewa juga. Tapi kalau bagi kita nikmat adalah apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Berarti hilang motor juga bisa nikmat kok. Iya, kalau gara-gara hilang motornya dia jadi rajin ke masjid, gak bisa jalan kemana-mana, masjid akhirnya jadi. Ya. Nah, uang banyak dan jabatan berarti bisa jadi musibah kok. Bisa, kalau bikin kita malah tambah jauh dari Allah. Ya tadi kan ada orang gak bisa maksiat gara-gara gak punya duit, dia punya duit malah jadi maksiat. Demi Allah hartanya musibah itu. Cuman kenapa kita nggak suka kehilangan duit? Ya kita Tuhannya masih duit kali. Ya. Karena ada orang, kok dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, giliran hilang duit baru nangis. Ya duit di hati. Kok dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, giliran gagal nyalek gila. Ya udah, berarti di hatinya jabatan. Ya. Karena kan makanya Allah latihnya la ilaha illallah. Ya suka diarti ini apa? Tiada Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan itu Rabb. Rabbi Tuhanku, Rabbana Tuhan kami. Ilah itu bukan Tuhan secara bahasa. Lebih tepatnya sesembahan. Yang nanti secara makna meluas, yaitu apapun yang mendominasi hati kita. Jadi ketika akhirnya tadi bahagia dan sedihnya manusia tuh gampang, lihat aja ilah di hatinya apa. Kalau ilah di hatinya adalah followersnya, lihat aja ada 1 komen negatif dari 100 komen positif, dia ngambek pasti. Tapi kalau misalkan ya tadi ya, tujuannya Allah, mangga terserah Allah mau apain. Karena enaknya urusan sama Allah itu, manusia itu bisa ada 1000 kebaikan, terus sama 1 keburukan bisa hilang tuh 1000 kebaikan. Kamu mah nggak pernah peduli sama aku, hilang semua kebaikan yang lama ya. Tapi kalau ke Allah kita bawa 1000 kesalahan, ada 1 aja kebaikan yang Allah ridho, Allah punya kuasa ngampunin 1000 sisanya.